Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herona Rista Siti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang chikungunya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan chikungunya ini? Chikungunya itu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini sama jenisnya dengan nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Perbedaan yang paling terlihat dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini adalah pola pada punggungnya. Aedes aegypti memiliki pola bentuk garis putih yang berjumlah 2 buah di punggungnya dan terdapat pada pola garis-garis pendek berwarna putih yang cukup banyak yang menyebabkan nyamuk ini terlihat memiliki motif belang-belang. Kalau albopictus itu hanya memiliki pola utama berupa satu garis putih di punggung dengan pola garis pendek yang lebih sedikit daripada Aedes aegypti. Kemudian faktor-faktor resiko yang mampu atau bisa terdapat chikungunya atau yang menderita chikungunya biasanya itu bayi, kemudian lansia, kemudian traveler atau orang-orang yang setelah pergi dari daerah pandemik. Kemudian itu adalah penduduk atau masyarakat yang tinggal dengan salinitas yang buruk. Kenapa sih nyamuk Aedes aegypti ini bisa menyebabkan chikungunya? Karena seekor Aedes aegypti mampu menghasilkan telur sebanyak 100 hingga 300 butir dan ditempelkan pada tempat-tempat yang berisi air bersih dan akan dapat menetas menjadi jitik-jitik hanya dalam waktu 1-2 hari. Begitu cepat ya kan? Selain itu, telur nyamuk ini dapat bertahan dalam keadaan kering hingga lebih dari 1 tahun dan akan mampu menetas jika telur tersebut mendapatkan air kembali. Setelah telur menetas, jitik-jitik nyamuk akan hidup hingga 6-8 hari di dalam air dan setelah itu akan berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini hanya perlu waktu 1 hingga 2 hari untuk menghasilkan nyamuk dewasa. Jadi cuma sebentar ya hingga menjadi dewasa. Kemudian siklus perkembangan nyamuk dari telur menjadi nyamuk dewasa sangatlah singkat, yaitu 8-10 hari tuh. Sehingga memerlukan tindakan pencegahan yang cepat dan efisien. Sejarah awalnya terjadi chikungunya itu ada wabah polyarthralgia, yaitu demam di Tanzania modern tahun 1952 sampai 1953. Kemudian pasien ini melaporkan penyakit yang hampir tidak bisa dibedakan dengan DBD atau demam berdarah, yaitu sama-sama memiliki febris atau demam, mialgia atau nyeri atau ngilu-ngilu badan, dan ruam makropapular. Kemudian di awal tahun 2004, virus chikungunya atau CHIKV ini berawal dari patogen endemik yang terbatas di Afrika dan Asia yang menyebabkan wabah berkala menjadi sebuah patogen yang global. Kemudian infeksi virus ini adalah penyakit demam akut disertai ruam kulit dan nyeri sendi. Tadi ya, febris dan mialgia. Bentuk terparah dari penyakit ini itu kematian, sebanyak 10,6% selama wabah di Amerika Tengah. Begitu banyak kasus yang terjadi terutama pada bayi dan pasien lanjut usia. Penyebab chikungunya. Tadi ya, chikungunya menyebar melalui gigitan nyamuk. Dan di dalam gigitan nyamuk itu atau dalam tubuh nyamuk itu mengandung virus Toga viridae alpha virus. Ini yang membedakan dengan DBD karena DBD di dalamnya itu virusnya namanya Flaviridae flavivirus. Jadi beda ya, walaupun nyamuknya sama tapi di dalam tubuh nyamuknya itu mengandung virus yang berbeda. Umumnya nyamuk-nyamuk ini menyerang di siang hari. Namun gigitan terutama terjadi saat dini hari dan sore hari. Hingga orang yang sering berada di luar rumah akan lebih rentan terkena virus ini. Nyamuk ini lebih banyak hidup dan berkembang biak di tempat yang dekat dengan manusia, khususnya di dalam ruangan. Dua jenis nyamuk ini, yang tadi yang Aedes aegypti sama satu lagi itu, dia senang untuk mendiami beberapa jenis tempat seperti wadah penampungan air, bak mandi, hingga pot dan vas bunga yang berisi air. Seseorang berisiko tinggi mengidap chikungunya jika tinggal di negara tropis. Setelah berpergian daerah endemis yang tadinya traveler atau tinggal di daerah dengan kebersihan yang buruk. Gejalanya apa sih kalau kita terkena chikungunya? Gejala akan mulai terasa pada 4-8 hari setelah gigitan ya. Atau bisa juga dimulai sejak 2-12 hari. Kemudian gejala-gejala awalnya menyerupai gejala flu, yaitu demam yang muncul secara tiba-tiba. Biasanya demam ini salah satu indikator chikungunya tuh itu, yang demam muncul secara tiba-tiba. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba demam.
itu patut diwaspadai. Kemudian nyeri sendi atau mialgia tadi ya, sampai menghambat gerakan tubuh, itu sampai berminggu-minggu. Kemudian ada nyeri otot lagi, merasa dingin atau kedinginan, kemudian sakit kepala tidak tertahankan. Kemudian ada ruam-ruam di sekujur tubuhnya. Kemudian ada gampang lelah dan mual serta muntah. Kemudian yang nyeri-nyeri tadi itu tetap terasa selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun yang tidak menyadarinya. Sedangkan pada kasus yang terjadi, chikungunya bisa menyebabkan komplikasi seperti gangguan pada syaraf, mata, jantung, dan saluran pencernaan lain, terutama pada orang lanjut usia. Penyakit ini dapat menyebabkan atau mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena nyeri sendi itu kan sangat mengganggu mengganggu kita sehari-hari. Kalau mengganggu sehari-hari seperti itu kan yang menghambat gerakan tubuh sampai berminggu-minggu itu tak tertahankan, otomatis kan syaraf kita terganggu, mata kita yang tadinya mungkin susah tidur, kemudian jantung yang malam-malam harusnya kita istirahat, tapi ini melek seperti itu karena nyeri sendinya. Makanya harus segera diperiksa. Salah satu gejala chikungunya yaitu ada ruam. Nah, ruam ini tidak hanya terjadi pada chikungunya, tapi terjadi pada DBD dan campak. Bedanya apa sih kalau di chikungunya itu? Ruamnya dia lebih lebar atau melebar gitu. Jadi ruam satu dengan ruam lainnya tuh nyambung ya. Dan dia tidak menonjol dari kulit, jadi dia masih rata dengan kulit, tapi dia ruamnya tuh melebar. Berbeda dengan DBD. Kalau DBD dia ruamnya sama, dia masih rata dengan kulit, tapi dia bintik-bintik dan itu tidak melebar. Atau kalau di DBD disebutnya peteki. Kemudian kalau di campak itu dia hampir sama kayak chikungunya, tapi tidak begitu melebar, tapi campak itu dia menonjol dari kulit seperti bentol gitu. Jadi dia permukaannya lebih tinggi daripada kulit gitu. Jadi beda-beda. Nah, untuk diagnosis chikungunya pastinya pertama kali harus dilakukan pengambilan darah ya kan. Dilakukan pengambilan darah, kemudian diuji dengan ELISA, enzim immunosorbent assay, dia untuk mendeteksi IgG dan IgM. Setelah kita tahu kalau kita kena chikungunya, apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja minum obat yang diberikan oleh dokter, ya kan, terapi dokter. Untuk mencegahnya gimana? Ya dengan vaksin. Seperti yang kita tahu, vaksin itu apa? Vaksin itu adalah virus atau yang faktor atau bakteri yang dilemahkan gitu ya. Ada kasus seorang pria berusia 56 tahun mengalami demam, sakit kepala, paretesia itu seperti nyeri kepala itu berlebih gitu ya. Dia rasa sakit di lengan kanan dengan bintik-bintik merah yang terlihat pada kulit mulai dari 30 hari sebelum masuk rumah sakit. Jadi dia udah sebulan yang lalu kenanya. Penyakit ini berevolusi dengan ödem atau bengkak di tangan dan kaki. Dan lesi bolusa hemoragik atau bintik-bintik itu ya yang luas pada kulit anggota tubuh atas dan bawah. Variasi dalam jumlah hematologis yang terkait dengan disfungsi hati menentukan masuknya pasien ke unit perawatan intensif. Iya, karena udah 30 hari dia ruam-ruam. Kemudian ada bengkak di tangan dan kaki. Kemudian dia menerima antibiotik intravena dengan terapi imunoglobulin atau 400 mg per kilo selama 5 hari. Dengan pemulihan total dari lesi atau ruam-ruam itu setelah 10 hari dari dirawat. Peningkatan umum dalam jumlah sel darah dan penyembuhan luka yang berhasil diamati. Setelah keluar, tidak ada tanda klinis yang penyakit dilaporkan sampai saat ini. Kasus ini melaporkan untuk pertama kalinya keberhasilan pemberian terapi immunoglobulin intravena pada pasien dengan bentuk dermatologis chikungunya demam atipikal yang parah tanpa komorbiditas terkait. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah tahu kita terkena chikungunya gitu, chikungunya kan perbedaan kalau dari cek darah tadi sebelum ELISA, dia ada pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin itu untuk mendeteksi perbedaannya chikungunya dengan demam berdarah, karena kan sama-sama demam, sama-sama nyeri. Kalau demam berdarah itu kan terjadi penurunan jumlah trombosit, sedangkan chikungunya itu enggak. Chikungunya tuh trombositnya normal. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat deteksi awal ya sebelum dilakukan ELISA, misalnya dari pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ditambah ELISA, IgG dan IgM atau antibodi kita terkena positif gitu kan. Terus langsung diberikan obat. Salah satu vaksin terapinya itu yang tadi menerima antibiotik intravena dan terapi imunoglobulin yaitu 400 mg per kilogram berat badan ya. 400 mg per kilogram berat badan selama 5 hari. Gitu, dan kemudian ternyata sembuh total
dan tidak ada keluhan lain dari pasien yang kasus tadi yang pria berusia 56 tahun. Ya, demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.